Menteri Keuangan Purbaya Yudo geram saat dirinya dinilai tidak bekerja. Adapun kekesalan Purbaya ini disampaikan saat menggelar rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu 4 Februari 2026. Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa meluapkan emosi setelah dituding tidak bekerja. Dalam rapat kerja atau rakar yang diselenggarakan oleh Komisi 11 DPR RI Rabu 4 Februari 2026, Purbaya menilai bahwa Indonesia sempat mengalami krisis parah saat demo Agustus dan September 2025 lalu. Bahkan pada saat itu, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menjadi sasaran jarahan oleh sejumlah oknum. Namun Purbaya menekankan jika ekonomi dapat kembali pulih setelah diperbaiki. Tanpa kinerja yang serius dan koordinasi DPR, pemerintah dengan seluruh pemangku kebijakan, Purbaya menyebut adanya kemungkinan terjadi krisis ekonomi besar dan potensi mengulang sejarah 1998. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menanggapi soal operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Kementerian Keuangan. Purbaya mengaku tidak terpukul dengan OTT tersebut sebab yang menjadikan peristiwa itu sebagai titik masuk memperbaiki instansi. Pernyataan ini disampaikan oleh Purbaya seusai raker Komisi 11 DPR RI pada Rabu 4 Februari 2026. Meski mengaku tidak terpukul, namun Purbaya mengatakan peristiwa itu menjadi ancaman serius bagi Kementerian Keuangan. Terima kasih Pak Ketua. Ini semakin lama semakin luas pertanyaannya Pak. Jadi saya kelihatannya seperti Menko Perekonomian nih. Agak bingung juga. Menaik. Oke. Kalau kita lihat dari concern bapak-bapak ibu-ibu, saya pikir sama dengan concern saya juga. Gimana memperbaiki semuanya. Cuman kalau kita lihat, mungkinkah itu dicapai dengan kondisi yang sekarang? Ini ceteris paribus dengan keadaan yang sama ya, tanpa perubahan macam-macam. Tadi penerimaan pajak Januari kita sudah mencapai berapa? Tumbuh 30,8% dibanding Januari tahun lalu. Let's kita asumsikan sama, kita bisa jaga pertumbuhan itu. Itu akhir tahun kita bisa dapat pajak dari pajak sekitar income lah 2.492 triliun. Ini sudah di atas angka 2.357 triliun di APBN 2026. Tapi ini kan pemisalan yang terlalu berlebihan. Tapi paling enggak kita udah kelihatan lah seperti itu, ada kemungkinannya karena tahun lalu negatif tumbuhnya. Beberapa kemungkinan tambahan adalah dari restitusi. Tahun lalu kita jebol berapa? 361 triliun rupiah. Itu naiknya hampir 100 triliun rupiah dibanding tahun 2024. Itu karena restitusi 2023 dan 2024 2 tahun berturut-turut yang ada dipindahkan ke tahun 2025. Dengan perhitungan yang sama, kalau nggak ada angka itu, saya pikir dengan growth rate yang sama mungkin tahun ini mungkin restitusi kita paling 270-an. Itu akan memberikan tambahan mengurangi pengurang dari net pendapatan pajak kita. Jadi ceteris paribus dengan itu dan dengan ini udah lumayan kita ada harapan. Dan selain itu kita sedang memperbaiki cara kita mengumpulkan pajak. Tahun lalu kan Cortex berantakan. Kita sudah perbaiki tahun ini, harusnya sih udah nggak ada masalah lagi. Ada masalah kecil di sini dan sana, tapi saya pikir sih secara keseluruhan akan lebih baik. Mungkin ada masalah bandwidth, kita akan perluas bandwidthnya sampai dengan bulan Mei tahun ini sehingga kemungkinan gangguan gara-gara bandwidth sudah akan berkurang dengan amat signifikan. Yang berikutnya kami sedang melakukan juga reformasi di pajak dan bea cukai. Jadi bea cukai sudah kita umumkan minggu lalu ya Pak Jaka ya. Siap. Kita ganti hampir berapa? 34 orang pejabat-pejabat Pak Bea Cukai di tempat-tempat sentral yang dianggap ramai, yang selama ini saya anggap kalau diberi perintah orang-orangnya tidak memfollow up dengan baik. Jadi itu merupakan shock terapi ke teman-teman Bea Cukai
yang baru, yang baik-baik, yang di posisi yang baru, yang dianggap gemuk tadi untuk meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik lagi. Hal yang sama juga akan kita lakukan ke pajak. Minggu ini kita akan pindahkan mungkin berapa? 50 orang? 45 orang lebih dari tempat-tempat yang dianggap gemuk dan kita anggap masih melakukan diskusi dengan para wajib pajak tertentu untuk dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih sepi. Rupanya kalau di pajak, di keuangan atau di pegawai negeri kita nggak bisa mencat pegawai. Merumahkan juga nggak bisa ya Pak Ketua ya. Saya tanya mau saya rumahin aja, nggak bisa rupanya. Nanti dituntut dipetun kalah lo katanya. Ya udah nggak jadi. Jadi kita pindahkan ke tempat-tempat yang lebih sepi. Dan yang bagus-bagus kita tempatkan tempat yang lebih baik supaya mereka atau ada perbaikan di tempat kita. Ini shock terapi kita pindahkan sebanyak ini belum pernah selama ini ya. Paling biasanya 1, 2, 3. Nah, kita juga lihat mungkin hari ini ada yang di OTT oleh di Banjarmasin dan di sini juga ada masuk ya? Hah? Di Lampung yang disergap oleh KPK ya. Nah, ini mungkin juga bukan shock terapi bagi pegawai kami. Begini, saya akan mendampingi mereka terus secara hukum, tapi tidak akan intervensi hukum dalam pengertian saya misalnya datang ke Presiden minta KPK untuk menghentikan kasus atau kejaksaan untuk menghentikan kasus seperti di masa lalu. Jadi saya akan bantu, tapi saya akan biarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya. Kalau salah ya bersalah, tapi kalau enggak ya jangan di-abuse gitu kira-kira. Tapi kita tidak akan melakukan intervensi hukum. Untuk tadi Pak Misbakun, ini kita jawab umum ya. Strategi restitusi, memang saya pikir restitusi kita kegedean tuh, banyak aneh-aneh ya tuh. Kadang-kadang juga produsen menaikkan cost of COGS-nya terlalu tinggi sehingga marginnya kecil sekali mereka. Padahal di ininya untungnya besar. Ini saya akan pelajari gimana restitusinya. Tahun lalu ketika saya masuk ke pajak, ke keuangan, kita keluarin berapa tadi? 361 triliun. Saya mau berhentiin. Oke, restitusi saya berhentiin karena kita concern dengan pendapatan dari pajak dan ekonomi yang melambat waktu itu. Hampir semua sudah keluar, tinggal 6 triliun, 7 triliun yang belum dieksekusi. Jadi saya nggak bisa menyelamatkan terlalu banyak tahun lalu dari proses restitusi. Cuman saya agak heran kenapa sekian bulan cepet-cepet banget kayaknya ngabisinnya. Jadi ada yang aneh pasti di situ. Nanti saya akan investigasi. Seiring dengan tadi masukan dari Pak Misbakun, kita akan lihat strategi restitusi yang baik seperti apa. Selama ini katanya seperti otomatis, nggak ada kontrol dari pajak untuk mengecek atau saya pikir terlalu mudah. Nanti kan saya cek industri batu bara tuh kalau kita hitung PPN-nya saya malah subsidi. Makanya saya akan coba tutup dengan biaya ekspor keluar batu bara. Tadi dengan penurunan misalnya volume turun, apakah akan kurang? Belum tentu. Kalau orang di pasar tahu volume akan turun, biasanya harganya naik di sana. Untuk barang-barang yang kita mendominasi seperti CPO, harusnya kita tadi siapa yang Pak Didi ya, harusnya kita bisa mengendalikan harga pasar. Tapi selama ini kalau kita punya barang mayoritas yang menguasai pasar dunia, kita selalu nggak bisa mengendalikan harga pasar karena kita bodoh atau orang kita sebagian dibayar. Seperti timah, kita produsen terbesar timah dunia, tapi yang mengendalikan harga bukan kita. Di pasar Singapura kalau nggak salah marketnya. Itu agak aneh untuk saya. Sekarang sedang dibersihkan oleh Satgas PKH. Tadi juga ada masukan bahwa kenapa PNBP kita naik ya? Tapi tahun depan turun. Dan sebagian income dari PNBP itu berasal dari hasil dari Satgas PKH sekitar 20 triliun lebih. Jadi match itu kalau itu kita kurangkan dengan dividen yang diambil BUMN ya segitu kira-kira. Tapi yang saya sadari apa? Saya pikir tadi dengan
mungkin mereka dengan kondisi yang lebih canggih manage income-nya, kita bisa menutup kekurangan 80 triliun karena dividen yang berpindah ke Danantara tadi. Ternyata nggak bisa. Jadi saya harus betul-betul merapikan instrumen pajak dan bea cukai di tempat saya untuk mengurangi betul-betul kebocoran dan mendeteksi under invoicing semaksimal mungkin. Di tempat kita, Pak Misbakun, ternyata orang-orang keuangan banyak yang pintar. Saya suruh mereka, ada LNSW ya, saya suruh mereka hitung, cari deh gimana sih under invoicingnya. Biasanya perusahaan tuh CPO ekspor dari setempat ke Amerika misalnya, dia lewat Singapura. Yang dilaporkan kita yang Singapura aja, data ke sana nggak pernah ada. Kita sekarang bisa dapat data sana dengan bantuan AI, dan kita bisa deteksi 10 perusahaan besar saya periksa, rata-rata itu mereka yang dilaporkan setengah harganya dari harga yang di Amerika, dan mereka ambil untungnya di perusahaan di tengah-tengah Singapura. Jadi pajaknya mungkin kecil di Singapura, jadi mereka taruh di situ. Jadi kita dirugikan secara signifikan. Ini sebentar lagi akan kita kejar, studinya udah clear. Hanya saya sedang hitung apakah data itu yang di Amerika itu bisa dipakai di pengadilan atau tidak. Tapi paling enggak kita punya bukti awal memang data kapal per kapal ada manipulasi yang cukup luar biasa. Artinya selama beberapa tahun kita dikebulin para pengusaha CPO maupun ada kalau batu bara belum kita dapat, tapi utamanya CPO nanti kita akan kejar itu. Jadi perbaikan income di tahun ini diharapkan terjadi karena pertama ada perbaikan ekonomi. Karena keberhasilan kita dengan petunjuk dan dukungan dari Komisi 11 tahun lalu, kita bisa mengembalikan arah ekonomi, membalik arah ekonomi. Saya yakin ekonomi kita sekarang bisa tumbuh lebih cepat daripada yang ditargetkan di APBN. Itu otomatis akan menaikkan pendapatan pajak. Assuming kita lihat di bulan Januari sudah mulai kelihatan hasilnya. Itu. Yang kedua, kita akan tertibkan instrumen pengumpulan pajak kami, pendapatan kami dari bea cukai maupun dari pajak. Setahun ke depan akan berubah sama sekali, dan kita kinerja mereka saya harap ya, betul Mas? Bisa, siap. Jadi itu terus kita gunakan semua advance teknologi yang mungkin untuk mendeteksi kebocoran yang ada. Jadi saya harap dengan langkah-langkah itu tanpa menaikkan tarif pajak atau mengenakan pajak yang baru, kita bisa mendapatkan target yang disebutkan di APBN 2026 sebesar 2.357, karena kalau kita jaga ceteris paribus harusnya bisa membaik ke depan kalau kita lihat angka bulan Januari. Untuk pajak-pajak yang tambahan seperti minuman keras, pajak karbon, dan lain-lain, kita akan lihat kondisi ekonomi kita seperti apa. Kalau let's say triwulan kedua kita sudah mencapai 6% laju pertumbuhannya, maka ruang untuk mengenakan pajak tambahan seperti minuman bermanis mungkin menjadi terbuka. Tanpa itu saya akan hati-hati sekali karena semuanya akan jadi melambat lagi. Kita udah mulai rebound ekonominya, tapi belum cukup kencang. Saya harapkan sih angka triwulan pertama tahun ini akan lebih meyakinkan lagi. Saya akan turun ke bawah untuk memastikan segala program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik, sesuai tepat waktu, tepat sasaran, dan sedikit kebocoran. Kan Komisi 11 sudah memberikan saya wewenang untuk datang ke Kementerian Lembaga untuk meriksa bagaimana mereka membelanjakan APBN-nya. Saya akan jalankan itu dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Saya mohon dukungan dari Komisi 11 untuk melakukan hal itu ke depannya. Apa lagi? Efektivitas belanja perpajakan yang 300, 400, 500 triliun dari waktu-waktu naik terus, memang untuk saat ini belum akan kita kurangi, kita biarkan seperti keadaan sekarang sampai ekonominya betul-betul
kuat pertumbuhannya. Untuk mengukur dampaknya satu persatu agak susah karena kita taruh semua stimulus di triwulan keempat tahun lalu dan sepanjang awal tahun 2025 juga ada sedikit, sehingga kita nggak bisa ngitung dengan pasti berapa sih dampaknya. Tapi yang jelas kita lihat adalah efektif belanja perpajakan tadi ditambah dengan stimulus-stimulus yang lain, ditambah dengan tambahan likuiditas ke sistem perekonomian sudah bisa membalik arah perekonomian kita. Kalau kita lihat sekarang mungkin nggak kerasa, udah aman, dulu juga nggak apa-apa. Tapi pada waktu Agustus September kan beda keadaannya. Biasanya kita lupa keadaan waktu krisis dan menilai keadaan waktu krisis dengan keadaan yang sekarang. Jadi saya tekankan lagi, memang betul pada waktu itu kita susah sekali. Kalau nggak kita perbaiki, maka kita bisa mengalami tekanan ekonomi yang lebih parah, dan mungkin sekarang kita duduknya di sini udah beda nih. Udah kondisi krisis, kondisi yang krisis kan beda cara berpikirnya. Semuanya udah tegang. Tapi itu tadi keberhasilan pemerintah dengan kerjasama dengan Komisi 11 dokumen DPR untuk terus menjalankan stimulus di perekonomian itu berhasil membalik arah perekonomian dengan nyata. Saya tekankan itu di sini karena di luar banyak yang bilang itu Menteri Keuangan kerjanya apa? Nggak ada apa-apa sampai sekarang. Mereka lupa kita waktu betul-betul jatuh demo di mana-mana di seluruh Indonesia kan. Bahkan Menteri Keuangan kami yang sebelumnya diserbu sampai rumahnya diserbu. Jadi keadaan amat genting. Nah ketika udah balik ke arah sana mereka bilang, wah ini keadaan normal. Ini adalah hasil kerja dari koordinasi DPR, pemerintah dengan semua pemangku kebijakan untuk memastikan ekonomi kita tidak memburuk terus-terusan. Kalau kita nggak cegah kita bisa kemarin tuh ke 1998. Dan itu real karena kebijakannya salah semua pada waktu itu atau ada salah komunikasi. Lagi. Cortex saya sudah bilang tadi sudah kita perbaiki Pak, sumber datanya apa namanya, codingnya sudah kita dikasih ke kami. Kami sekarang mempunyai tim yang cukup bagus untuk memperbaiki itu secara terus menerus. PNBP Migas, kenapa turun terus? Ini PNBP Migas hampir pasti turun terus kalau kita nggak ada eksplorasi baru. Karena nature dari reservoir adalah turun setelah mencapai puncak, pasti turun terus, nggak ada bisa naik. Jadi salah satu cara adalah mengundang investor baru domestik atau asing untuk melakukan eksplorasi di bidang minyak dan gas atau mengeksploitasi ladang-ladang yang sudah ditemukan. Ada satu ladang besar di Abadi ya Pak ya, Pak Kadaya, di Abadi itu 20-an tahun mau dikerjakan sampai sekarang belum jalan-jalan juga. Saya mau bawa tadinya ke Pokja di bottlenecking untuk dieksekusi. Baru mereka sekarang mempercepat prosesnya supaya nggak dibawa ke Pokja itu. Tapi yang jelas Abadi itu akan groundbreak dalam waktu beberapa bulan dari sekarang. Kalau itu terjadi Pak, maka tadi pelan-pelan nanti dalam waktunya tentu kan perlu develop ya. Perlu develop itu nanti baru PNBP Migas akan naik. Kalau sekarang ya diputar-putar juga paling main-main di istilah supaya kelihatan naik kan. Tapi tanpa penemuan ladang minyak dan gas baru, tanpa eksplorasi baru, kita nggak bisa menaikkan lifting dan lifting kita akan turun terus. Jadi untuk itu kita harus memperbaiki iklim investasi. Di pemerintah sekarang sudah dibuat Satgas P2SK ya. Itu untuk P2SP untuk memperbaiki iklim investasi di mana setiap pelaku bisnis bisa melapor ke pemerintah dan setiap hari tertentu kita sidang secara live. TV boleh membroadcast kalau mau. Itu kita harapkan dalam setiap minggu, kalau kita setiap minggu sidang seperti itu dalam setahun, saya harapkan iklim investasi di sini sudah betul-betul berubah dengan drastis. Jadi itu upaya-upaya kita untuk memperbaiki penerimaan baik pajak maupun bea cukai maupun memperbaiki iklim investasi dan dunia usaha supaya
income-nya naik. Tadi Bapak siapa yang bilang? Dibilang bahwa sebaiknya adalah memberikan UMKM ruang untuk bergerak supaya mereka bisa memberi pajak lebih besar. Ya Pak, ini semuanya berhubungan dengan kondisi ekonomi pada waktu itu. Ketika ekonomi saya, UMKM juga kena, nggak bisa bayar pajak. Tapi saya harap tahun ini pertumbuhannya akan lebih cepat dan saya akan pastikan, saya akan muter-muter lah supaya ekonominya betul-betul membaik sehingga UMKM pun mendapatkan order yang lebih besar dibanding sebelumnya sehingga mereka bisa bayar pajak lebih baik lagi. KUR untuk UMKM kan nggak semuanya dapat katanya ya. Kita sedang melakukan strategi menghitung-hitung apakah kita bisa pemerintah mengambil di salah satu institusi finansial yang nanti kita kembangkan langsung, tugaskan langsung untuk menyalurkan UMKM, kredit ke UMKM. Kami sedang diskusi dengan Danantara untuk menanyakan apakah mereka bisa jual salah satu unitnya atau tidak. Daripada saya assign ke BRI dan hasilnya kadang-kadang nggak jelas tuh. Lebih baik saya ambil alih, saya kejar langsung, saya biayain langsung dari sini dan tanggung jawabnya saya tanggung langsung. Kalau salah ya saya yang salah. Kalau sekarang saya nggak bisa apa-apa. Di sana yang ngerjain. Tapi kelihatannya masih alat diskusinya. Apa lagi? Oh, untuk pendapatan SDA yang dari Pak Didi ya. SDA kenapa kita kecil income-nya? Padahal perusahaan-perusahaan itu kan gede-gede banget kan. Apakah ada langkah ekstrim? Pak Didi kalau dengar langkah ekstrim dari sana lebih ngeri lagi. Ada sempat diskusi untuk mengambil alih semua itu dengan mengandalkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu sesuai dengan pandangan Pak Didi. Cuman kita lihat itu akan melanggar praktek bisnis di dunia kan. Pasti kita akan dianggap negara yang tidak investor friendly dan akan menimbulkan gejolak di pasar modal seperti kemarin. Tapi langkah yang minim, yang optimal yang bisa kita kerjakan apa? Saya usulkan, Pak, kalau gitu jangan kita ambil alih. Tapi yang jatuh tempo nggak usah diperpanjang. Dan yang baru hanya dikeluarkan ke institusi pemerintah saja. Jadi itu yang sedang dan akan dilakukan. Saya boleh ngomong gini nggak? Saya nggak tahu, saya Menteri Keuangan kan ya. Ini kan urusan ESDM, tapi saya dengar di rapat seperti itu. Bocor nggak nih? Bocor nggak apa-apa juga. Tapi kan tugasnya niatnya baik. Jadi kita akan kerjakan, tapi dengan memandang kaidah-kaidah global dalam berinvestasi. Jadi kita tidak akan pernah melanggar perjanjian investasi yang udah ditandatangani. Mudah-mudahan Pak Didi nanti mendukung langkah itu. Kalau kita melakukan itu, Bapak jangan ribut-ribut, dukung aja kami. Jadi mungkin itu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Nanti yang lain akan saya sampaikan secara tertulis. Kecuali kalau ada yang masih penasaran untuk menanyakan langsung lagi. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.